Catatan akhir pekan. Siapapun yang menyaksikan tayangan ILC pada Selasa malam 11 Oktober akan banyak mengambil pelajaran dan kesimpulan. Dan kesimpulan yang saya ambil sebagai salah satu pemirsa malam itu adalah ada yang aneh di sana. Keanehan ada pada salah satu narasumber, yaitu Nusron Wahid, yang selama ini memang dikenal kontroversial. Kali ini dia bersikap aneh, terutama bagi orang yang jeli membaca arah pembicaraannya. Di antara keanehan itu adalah sebagai berikut ini. Pertama, seputar penafsiran Al-Quran. Dalam hal ini tentu Al-Quran karena konteksnya adalah polemik yang dilontarkan oleh Ahok tentang Al-Ma'idah ayat 51, di mana isinya adalah larangan untuk memilih pemimpin kafir, baik Yahudi maupun Kristen. Menurut Nusron, dengan suara lantang dan berapi-api, yang paham tentang maksud di balik teks adalah pembuat teks itu sendiri. Jika itu firman Allah, maka yang paham dan mengerti tentang Al-Quran adalah Allah sendiri. Bahkan menurutnya bukan MUI, bukan pula Fadlison, bahkan bukan Nusron. Tapi dia sok tahu ketika mengatakan hanya Allah yang tahu. Seolah-olah dia tahu bahwa yang tahu makna dan paham maksudnya adalah Allah saja. Dari mana dia tahu kalau hanya Allah yang tahu? Bukankah Al-Quran sejak awal untuk hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan hudal lil muttaqin? Kemudian dia mengutip ayat Allah yang berbunyi Al-Haq mir Rabbik, yang sebenarnya pun di sini dia sok tahu tentang maksud dan maknanya. Padahal ayat ini jelas kebenaran itu sudah turun dari Allah, maka jangan ragu. Kalau kebenaran tidak diturunkan, berarti bohong semua ajaran agama. Karena perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, perintah puasa, termasuk perintah memilih pemimpin, tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya. Padahal dalam sholat Rasulullah SAW sudah katakan dengan jelas, "Shollu kama ra'aituni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian saksikan aku sholat. Tentang haji, Rasulullah SAW bersabda, "Khudu anil manasikakum." Ikutilah manasik haji dari aku. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitu pula dengan zakat, puasa dan lainnya. Intinya ada yang dapat menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Dan setelah Rasulullah SAW, yang dapat menjelaskan Al-Quran adalah para sahabat, kemudian para tabi'in hingga ulama, mustahidin hingga sampai hari ini. Bahkan ulama sepakat metode terbaik menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat, dan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Bahkan seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menyatakan, orang-orang yang dahulu mengajarkan Al-Quran kepada kami seperti Utsman ibnu Affan dan Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya menyatakan bahwa jika mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak mau melewatinya atau pindah ke ayat lain hingga benar-benar menguasai kandungannya dengan baik, yaitu ilmu dan amal. Mereka berkata, kami pelajari Al-Quran, ilmunya dan amalnya sekaligus. Itu sebabnya mereka bisa memakan waktu yang lama hanya menghafal satu surah Al-Quran. Oleh karena itu, jika Rasulullah SAW tidak menjelaskan makna-makna dan maksud ayat Al-Quran, maka firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 menjadi batal dan tidak ada fungsinya apa-apa dalam Al-Quran. Karena Allah menyatakan bahwa beliau harus menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Maka sabda Nabi SAW yang berbunyi Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Di sini sangat kelihatan bahwa Nusron ingin merusak konsep otoritas keilmuan dalam Islam dengan mengatakan tidak ada yang paham akan teks, terutama Al-Quran. Sejatinya dia ingin menggugurkan otoritas ulama, dan ini bukti adanya loss of adab, hilangnya adab dalam diri seorang Nusron. Apalagi dalam tradisi NU sangat kental penghormatan kepada para kiai. Di sini Nusron sangat tidak hati-hati, ceroboh, dan kesannya begitu arogan. Terkait masalah kebenaran, karena kebenaran itu sudah diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya, manusia dipersilahkan memilih iman atau kufur. Jikalau kebenaran itu belum turun dan tidak diturunkan bersama ajaran nabi-nabi, untuk apa manusia disuruh menentukan sikap, mau jadi kafir atau mukmin? Kedua, membela Ahok. Dari poin pertama sebelumnya dapat dipahami sejatinya Nusron mau mengatakan apa. Intinya dia ingin katakan kepada semua yang hadir di ILC dan yang menyaksikan bahwa Ahok tidaklah bersalah. Karena menurutnya tidak ada yang paling berhak menafsirkan pernyataan Ahok
yang tahu apa tujuan dan maksud perkataan Ahok mengenai firman Allah dalam Quran surat 5 ayat 51 adalah Ahok sendiri. Tapi kok Nusron tahu ya itu hanya Ahok yang tahu. Sebenarnya siapa yang jeli mengikuti dan mencermati seluruh kata-kata Nusron di ILC, maka tidak akan sulit untuk mencari arah pembicaraannya. Intinya tidak boleh seorang pun menyalahkan Ahok, karena tidak seorang pun yang tahu dan paham apa maksud kata-kata Ahok. Tapi umat Islam bukan tidak cerdas. Pernyataan masing-masing dari MUI, Fadlizon, Fahri Hamzah dan yang lainnya cukup menjelaskan kepada publik bahwa Ahok bermasalah. Karena demikian, maka Nusron tidak juga berhak menafsirkan pendapat mereka, karena tidak tahu kebenaran yang mereka sampaikan. Hanya MUI, Fadlizon dan Fahri Hamzah yang tahu apa maksud dan tujuan kata-kata mereka. Tapi umat Islam tahu bahwa memang dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 51, setiap muslim tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Jika hanya 3 ayat yang melarang makan babi, umat Islam taatnya luar biasa kepada perintah Allah. Mengapa dengan belasan ayat yang melarang memilih pemimpin kafir masih ada intelektual yang aneh yang membajak maksud ayat itu? Bukankah ini artinya mereka sok tahu tentang ayat itu, termasuk Nusron? Semestinya dia memang jangan sok tahu, termasuk sok tahu tentang orang yang sedang dibelanya mati-matian, yaitu Ahok. Kami tahu Tuan Nusron berbicara apa, dan kami tahu Tuan Nusron sedang membela siapa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian catatan akhir pekan yang ditulis oleh Qasim Nursela Zulhadi, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara.